Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dengan Ibu pada mata pelajaran kimia. Yang kali ini kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Diketahui bahwa zat itu dapat berada dalam 3 fase, yaitu fase cair, gas, dan padat. Yang membedakan ketiganya adalah jarak antar partikel atau molekul-molekul zat tersebut, di mana pada fase gas molekul-molekul zat berada pada jarak yang sangat renggang, dan pada fase cair molekul-molekul zat berada pada jarak yang relatif lebih rapat dibandingkan dengan keadaan gas. Sedangkan pada fase padat, molekul-molekul zat berada pada jarak yang sangat rapat. Proses pembekuan cairan murni. Proses pembekuan adalah suatu proses yang mengubah zat dengan fase cairan menjadi fase padatan. Pada proses ini, molekul-molekul cairan yang agak renggang didekatkan hingga berada pada jarak yang sangat rapat. Kondisi ini dapat dicapai jika energi kinetik molekul diperkecil, yaitu dengan cara menurunkan suhu. Pada jarak yang cukup dekat antara molekul-molekul cairan akan terbentuk ikatan antar molekul dan cairan akan memadat. Salah satu caranya adalah dengan memasukkannya dalam alat ini, yaitu freezer. Dengan rendahnya energi kinetik, maka molekul-molekul cairan ini akan saling mendekat. Semakin kecil energi kinetik menyebabkan gaya ikat antar molekul semakin besar. Suhu di mana suatu zat cair dan zat padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uapnya sama, itu dinamakan titik beku. Atau suhu di mana suatu zat cair itu membeku disebut atau dinamakan titik beku. Di sini ada hasil percobaan penentuan titik beku pelarut dan beberapa larutan dalam air. Ini air membeku pada 0 derajat Celcius, sedangkan gula 1 mol pada minus 1,86 derajat Celcius, gula 2 mol minus 3,72 derajat Celcius. Urea 1 mol membeku sama seperti pada gula 1 molar, yaitu 1,86 derajat Celcius. Sedangkan urea 2 molar itu juga sama titik bekunya dengan gula 2 molar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya partikel zat terlarut dalam suatu pelarut menyebabkan terhambatnya proses pembekuan pelarut, sehingga agar proses pembekuan dapat terjadi dibutuhkan suhu yang lebih rendah lagi dari suhu pembekuan pelarut murninya atau TF0. Di sini dapat dikatakan terjadi penurunan titik beku atau delta TF. Semakin banyak partikel zat terlarut dalam suatu pelarut, dibutuhkan suhu yang semakin rendah lagi untuk pembekuan, maka titik beku larutan akan semakin rendah dan penurunan titik beku atau delta TF pun akan semakin besar. Jadi di sini TF itu lebih kecil daripada TF0. Delta TF sama dengan yang besar dikurangi yang kecil, yaitu TF0 dikurangi TF. Hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai penurunan titik beku larutan dinyatakan dengan persamaan
yaitu delta TF sama dengan KF kali M, atau delta TF sama dengan KF kali G per MR dikali 1000 per P, di mana titik beku larutan TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Delta TF sama dengan penurunan titik beku larutan, atau dalam derajat Celcius, TF titik beku larutan dalam derajat Celcius, TF0 titik beku pelarut murni dalam derajat Celcius, KF tetapan penurunan titik beku molal larutan dalam derajat Celcius per molal, dan M adalah molalitas larutan dalam satuan molal atau mol per kilogram. Tetapan penurunan titik beku molal menunjukkan besarnya penurunan titik beku yang terjadi pada setiap 1 molal larutan. Harga atau nilai KF bergantung pada jenis pelarutnya. Untuk pelarut yang berbeda, harga KF juga berbeda. Contohnya di sini, pelarut air, harga KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Sedangkan benzena itu mempunyai harga KF 5,10 derajat Celcius per molal, dan seterusnya. Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atmosfer, maka titik beku larutan dinyatakan sebagai TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi delta TF, dan delta TF sama dengan 0 dikurangi TF dalam derajat Celcius. Penerapan sifat kualitatif pelarutan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu membuat zat anti beku pada radiator mobil, yaitu dengan penambahan etilen glikol pada air radiator mobil tersebut. Yang kedua yaitu mencairkan salju di jalan raya dengan menggunakan garam. Yang ketiga, membuat es puter. Nah, kesimpulan dari bahasan ini yaitu bahwa adanya zat terlarut dalam larutan menyebabkan TF atau titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut murninya. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Yang kedua, semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka TF atau titik beku larutan semakin rendah, sedangkan delta TF-nya semakin besar. Yang ketiga, harga KF bergantung pada jenis pelarutnya. Sekian bahasan kita. Terima kasih.